Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dua suku Mekah, yaitu Bani Huza'ah dan Bani Bakar, bergabung dalam perjanjian Hudaibiyah di dua pihak yang berbeda. Bani Huza'ah di pihak Muslim, sedangkan Bani Bakar di pihak Quraisy. Permusuhan antara kedua suku ini sudah ada sejak zaman pra-Islam. Selama beberapa tahun terakhir, permusuhan mereka terpendam. Setelah perjanjian, diharapkan perdamaian akan terwujud di antara mereka. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bani Bakar secara tiba-tiba melancarkan serangan singkat terhadap Bani Huza'ah pada suatu malam. Dalam serangan ini, kaum Quraisy membantu mereka dengan senjata dan pejuang. Di antara pejuang yang menonjol adalah Ikrimah dan Safwan bin Umayyah. Dalam serangan mendadak ini, 20 anggota Bani Huza'ah tewas. Segera setelah kejadian ini, delegasi dari Bani Huza'ah pergi ke Madinah untuk memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pelanggaran perjanjian oleh Bani Bakar. Delegasi tersebut meminta bantuan berdasarkan persekutuan mereka dengan Muslim. Namun, Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, tidak secara langsung terlibat dalam membantu Bani Bakar. Hal ini membuatnya sangat khawatir, karena ia tidak ingin melanggar perjanjian dengan pihak lawan saat itu. Mengingat kemungkinan ancaman dari pihak Muslim, ia pergi ke Madinah untuk bernegosiasi tentang perjanjian baru. Misi gagal Abu Sufyan. Sesampainya di Madinah, Abu Sufyan bertemu dengan putrinya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah. Namun, ia tidak disambut dengan hangat oleh putrinya. Setelah itu, ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengusulkan penandatanganan perjanjian baru. Rasulullah tetap diam. Hal ini membuat Abu Sufyan semakin cemas, dan ketidaktenangannya lebih merusak daripada ancaman lainnya. Karena tidak ada jalan lain, Abu Sufyan menemui sahabat-sahabat utama Rasulullah. Ia meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perjanjian baru. Abu Bakar radhiyallahu anhu menolak. Kemudian ia pergi menemui Umar radhiyallahu anhu. Umar menjawab dengan gaya khas seorang komandan perang. Ia berkata, "Demi Allah, jika aku tidak memiliki apapun selain pasukan semut sekalipun, aku akan menyatakan perang terhadapmu." Abu Sufyan kemudian pergi ke rumah Ali radhiyallahu anhu dan berbicara dengan Fatimah radhiyallahu anhu terlebih dahulu. Setelah mendengar perkataannya, Ali radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari keputusan yang telah diambilnya." "Lalu, apa saranmu?" tanya Abu Sufyan. Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Abu Sufyan, engkau adalah pemimpin Quraisy. Pertahankanlah perdamaian di antara kaummu." Meskipun nasihat Ali radhiyallahu anhu dapat diartikan dengan berbagai cara, Abu Sufyan merasa sedikit lega dibandingkan dengan pengalaman yang ia dapatkan dari berbicara dengan yang lain. Perjalanan menuju Mekah. Segera setelah kepergian Abu Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan persiapan cepat untuk operasi besar. Rencana Rasulullah adalah untuk melakukan ekspedisi ini dengan sangat cepat dan rahasia, agar penduduk Mekah tidak mengetahuinya sebelum pasukan Muslim menyerang Mekah. Ini akan mencegah kaum Quraisy untuk berkomunikasi dan bersekutu dengan suku-suku tetangga untuk melawan Muslim. Saat mobilisasi pasukan sedang berlangsung, Rasulullah mengetahui bahwa seorang wanita telah berangkat ke Mekah dengan membawa surat yang berisi berita
tentang persiapan ekspedisi Muslim. Beliau mengirimkan Hazrat Ali radhiyallahu anhu dan Zubair radhiyallahu anhu untuk mengejarnya. Mereka segera menangkapnya dan membawanya kembali ke Madinah beserta suratnya. Pada tanggal 1 Januari 630 Masehi, pasukan Muslim mulai bergerak menuju Mekah. Banyak kelompok dari berbagai suku Muslim bergabung dengan Rasulullah di Madinah dan beberapa kelompok lainnya bergabung di sepanjang jalan. Akibatnya, ukuran pasukan Muslim mencapai 10.000, jumlah terbesar yang pernah ada. Dengan pasukan besar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Marzu Al-Zahran, 10 mil di sebelah barat Mekah, tanpa diketahui oleh Quraisy. Ini adalah ekspedisi tercepat yang pernah dilakukan oleh pasukan Muslim. Abu Sufyan masuk Islam. Paman Rasulullah, Abbas, adalah memeluk Islam dan bergabung dengan kelompok Muslim. Pasukan Muslim bertemu dengan Abbas dan keluarganya di Jufah yang sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut keislaman Abbas dengan sangat gembira. Hubungan Rasulullah dengan Abbas selalu dekat. Saat pasukan Muslim berada di Marzu Al-Zahran, Abbas radhiyallahu anhu merasa khawatir tentang nasib penduduk Mekah. Ia takut bahwa jika pasukan Muslim harus menggunakan kekuatan untuk merebut Mekah, kaum Quraisy akan hancur. Dengan izin Rasulullah, Abbas radhiyallahu anhu menunggangi bagal beliau dan mulai melakukan perjalanan untuk memperingatkan kaum Quraisy tentang kemungkinan konsekuensi dari menentang pasukan Muslim dan mendesak mereka untuk mengirimkan utusan perdamaian kepada Rasulullah. Pada saat yang sama, Abu Sufyan juga keluar dari Mekah untuk melihat sendiri apakah ada pergerakan Muslim. Abbas radhiyallahu anhu bertemu dengan Abu Sufyan di tengah jalan. Abbas bertanya, "Wahai ayah Fadil, berita apa yang kau bawa?" Abu Sufyan menjawab, "Rasulullah sedang maju dengan pasukan besar yang berjumlah 10.000 tentara." Abu Sufyan bertanya, "Dalam situasi ini apa yang kau sarankan untuk kami lakukan?" Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Jika Muslim harus menaklukkan Mekah dengan paksa, mereka akan memenggal kepalamu. Ikutlah denganku ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan memohon kepadanya untuk mengampuni nyawamu." Abu Sufyan duduk di belakang Abbas di atas bagal yang sama dan mulai melakukan perjalanan menuju perkemahan Muslim dan tiba di sana larut malam. Secara kebetulan, malam itu Umar radhiyallahu an adalah petugas jaga. Ia berkeliling perkemahan untuk memastikan para penjaga tetap waspada. Ia adalah orang pertama yang melihat para pendatang dan berteriak, "Ah, Abu Sufyan, musuh Allah! Segala puji bagi Allah yang telah mengirimmu ke perkemahan Muslim tanpa jaminan keamanan." Umar radhiyallahu an berlari menuju tenda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas menduga maksud Umar dan mempercepat bagal, berhasil tiba di tenda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat yang sama. Terjadi pertukaran kata-kata yang sengit antara Umar dan Abbas. Umar meminta izin untuk memenggal kepala musuh utama Allah, tetapi Abbas mengatakan bahwa ia telah memberinya jaminan keamanan untuk datang ke sini. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan tanpa mendengarkan perkataannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ketiganya untuk datang keesokan paginya dan mengusir mereka. Abbas radhiyallahu an membawa Abu Sufyan ke tendanya. Abu Sufyan menghabiskan malam tanpa tidur, khawatir akan nasibnya. Keesokan paginya, ketika Abbas dan Abu Sufyan datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, "Salah satu dari mereka datang untuk menjadi Muslim, tetapi hatinya tidak beriman." Ketika mereka mendekati tenda, Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Sufyan, apakah engkau tidak tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?" Abu Sufyan menjawab, "Sekarang saya mengerti. Jika Tuhan-Tuhan yang saya yakini benar-benar ada, mereka pasti akan datang membantu saya hari ini." Rasulullah kemudian berkata,
Dan apakah engkau tidak tahu bahwa saya adalah Rasulullah? Momen ini sangat sulit bagi Abu Sufyan. Ia adalah pewaris klan Umayyah yang terkenal, seorang tokoh besar dalam sukunya dan pemimpin Quraisy yang bangga. Ia selalu menganggap dirinya tak tertandingi, dan anggapan ini tidaklah salah. Ia adalah penguasa de facto Mekah. Penduduk Mekah sangat menghormati dan memuliakannya. Sekarang, ia berdiri tak berdaya di hadapan orang yang telah ia lawan selama bertahun-tahun dengan semangat yang membara dan mencoba menghancurkannya. Abu Sufyan menjawab, "Ada sedikit keraguan di hati saya tentang hal itu." Abbas menatap Abu Sufyan dengan mata berapi-api dan berkata, "Wahai Abu Sufyan, nasibmu buruk." Ia mendesis, "Menyerah atau kepalamu akan dipenggal." Abu Sufyan kemudian dengan cepat berkata, "Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Abbas berbisik kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang bangga dan memiliki harga diri. Tidakkah engkau menunjukkan kemurahan hati dengan memberikan sedikit kehormatan kepada kepribadiannya?" Sebagai tanggapan, Rasulullah SAW mengumumkan, siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia aman. Wajah Abu Sufyan bersinar. Rasulullah memberikan penghormatan khusus kepadanya. Rasulullah juga menambahkan, mereka yang mengunci pintu rumah mereka dan tetap di dalam juga aman. Mereka yang berada di masjid juga aman. Pengumuman ini menenangkan banyak orang, tetapi gagal menenangkan istrinya, Hinde. Ia melompat ke suaminya, Abu Sufyan, seperti kucing liar, menampar wajahnya dan menarik kumisnya. Ia menatap kerumunan dan dengan marah menyeru, "Bunuh orang tua gemuk yang tidak berguna ini. Ia telah meninggalkan kelompok kita." Abu Sufyan mengalami pengalaman yang menyedihkan karena serangan Hinde yang gendut. Ia berhasil melepaskan diri darinya dan pulang ke rumah. Pasukan Muslim memasuki Mekah. Muslim menduga akan ada sedikit perlawanan saat memasuki Mekah. Meskipun niat Rasulullah adalah menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah, mereka tidak menyangka operasi ini akan begitu damai. Adalah hal yang wajar jika ada sedikit hambatan karena kehadiran musuh Islam yang gigih seperti Ikrimah dan Safwan. Oleh karena itu, rencana Rasulullah adalah menaklukkan Mekah melalui operasi militer. Mekah terletak di lembah Ibrahim, dikelilingi oleh pegunungan hitam dan terjam. Ketinggian pegunungan ini di beberapa tempat mencapai 1000 kaki di atas permukaan bumi. 4 jalan masuk ke kota dari 4 arah melalui daerah pegunungan ini. Jalan-jalan ini datang dari arah barat daya, selatan dan timur laut. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 kelompok untuk memasuki Mekah melalui 4 jalur ini. Jalan utama menuju Mekah adalah dari Madinah melalui Az-Zakhir, yaitu dari arah barat daya. Kelompok utama pasukan Muslim akan masuk melalui jalur ini. Komandan kelompok ini adalah Abu Ubaidah dan Rasulullah SAW juga berjalan dengan kelompok ini. Kelompok kedua yang dipimpin oleh Zubair akan memasuki Mekah dari arah barat selatan melalui jalan di sebelah Bukit Kudai. Kelompok ketiga yang dipimpin oleh Hazrat Ali akan memasuki dari arah selatan melalui Kudai, dan kelompok keempat yang dipimpin oleh Khalid akan memasuki dari arah timur laut melalui Lait dan Handama. Rencana serangan ini dirancang untuk menciptakan tekanan dengan maju dari 4 sisi menuju satu target, memaksa lawan untuk memecah kekuatan mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, bukan mengkonsentrasikannya pada satu titik. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk memusnahkan musuh yang terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil, dan musuh tidak akan berhasil menciptakan perlawanan yang terorganisir di jalur manapun. Selain itu, keuntungan dari rencana ini adalah bahwa meskipun musuh berhasil menciptakan perlawanan di satu jalur masuk, penyerang dapat masuk melalui jalur lain dan mengambil posisi yang menguntungkan. Keputusan Rasulullah adalah bahwa tidak akan ada pertempuran jika tidak ada perlawanan bersenjata dari pihak Quraisy. Perintahnya adalah untuk tidak membunuh orang yang terluka, mengejar orang yang melarikan diri, atau membunuh budak. Rasulullah dan pasukannya memasuki Mekah pada 11 Januari 630 Masehi. Kecuali di sektor Khalid, operasi ini damai dan tanpa pertumpahan darah. Ikrimah dan Safwan mengumpulkan beberapa pejuang dari Quraisy dan suku-suku lain dan memutuskan untuk melawan pasukan Muslim.
Mereka berdiri di hadapan Khalid radhiyallahu an di Handama. Bagi Khalid, ini adalah pengalaman baru dan aneh. Dua komandan yang berdiri di pihak lawan, Ikrimah dan Safwan, adalah teman dekatnya. Selain itu, Safwan adalah suami dari saudara perempuannya, Fakhta. Namun, dengan masuknya mereka ke dalam Islam, semua persahabatan dan kekerabatan dari zaman kebodohan telah berakhir. Tidak ada yang bukan Muslim yang dapat mengklaim belas kasihan hanya berdasarkan hubungan masa lalu. Kaum Quraisy adalah yang pertama melepaskan panah dan menghunuskan pedang. Khalid radhiyallahu an telah menunggu kesempatan ini. Ia menyerang kaum Quraisy dan dengan serangan singkat dan dahsyat, pasukan Quraisy mundur. 12 orang dari pihak Quraisy tewas dan 2 dari pihak Muslim. Ikrimah dan Safwan melarikan diri dari medan perang. Setelah mendengar berita tentang bentrokan dan pertumpahan darah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ketidakpuasannya. Ia sangat ingin menghindari pertumpahan darah dan mengingat sifat Khalid yang suka berperang, ia berpikir bahwa mungkin Khalidlah yang memulai bentrokan tersebut. Khalid harus menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan penjelasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima penjelasannya dan mengakui bahwa tindakan Khalid adalah benar. Ia hanya membalas serangan musuh yang menyerang dan itu adalah sifat Khalid bahwa ketika ia menyerang, ia melakukannya dengan sangat keras. Tidak ada belas kasihan dalam karakternya saat menyerang. Penghancuran berhala Ka'bah dan pengumuman pengampunan. Setelah memasuki Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Ka'bah dan mengelilingi rumah Allah 7 kali. Momen ini sangat berkesan dalam hidupnya. Lebih dari 7 tahun yang lalu, ia telah meninggalkan Mekah atas perintah Allah, didorong keluar oleh kaum Quraisy yang haus darah. Hari ini, ia bukan lagi seorang muhajir. Seruannya tidak lagi lenyap ke angkasa yang kosong. Hazrat Muhammad SAW telah kembali ke Mekah dan ia kembali sebagai penakluk. Kota Mekah kini berada di bawah kekuasaannya. Kaum Quraisy yang berlindung di masjid gemetar ketakutan, memikirkan balas dendam Arab. Ketika Rasulullah SAW menoleh ke arah kaum Quraisy, ada keheningan tanpa nyawa di antara mereka. Mereka menatap Rasulullah SAW dengan mata cemas. Rasulullah SAW berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai Quraisy, perlakuan seperti apa yang kalian harapkan dari saya hari ini?" Keramunan menjawab serentak, yang penuh belas kasihan, "Wahai saudaraku yang agung dan putra saudaraku yang agung." Rasulullah SAW berkata, "Maka pergilah hari ini saya mengampuni kalian." Rasulullah SAW kemudian masuk ke dalam Ka'bah dan melihat berhala dalam berbagai ukuran yang dipajang di dinding. Ada 360 berhala kayu dan batu di dalam dan di sekitar Ka'bah. Di antara mereka, ada patung yang diduga menggambarkan Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW mulai menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan tongkat di tangannya. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, ia merasa sangat lega. Rumah Allah sekarang suci dan murni, dan hanya satu Allah yang akan disembah di sini. Rasulullah SAW membacakan ayat Quran dengan suara keras. Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah hilang. Beberapa hari berikutnya dihabiskan untuk mengkonsolidasikan kemenangan dan reorganisasi. Sebagian besar penduduk Mekah memeluk Islam dan tunduk pada kepemimpinan Rasulullah. Pengadilan dan pengampunan penjahat warang. Sebelum memasuki Mekah, Rasulullah SAW telah mengumumkan nama 6 pria dan 4 wanita, total 10 orang, dan memerintahkan untuk membunuh mereka saat terlihat, meskipun mereka berlindung di Ka'bah. Orang-orang ini adalah penjahat warang. Mereka murtad atau secara langsung maupun tidak langsung telah menganiaya Muslim. Di bagian atas daftar 10 orang ini adalah Ikrimah. Nama Hind juga ada dalam daftar. Setelah meninggalkan pertempuran dengan Khalid, Ikrimah mencari perlindungan rahasia di kota. Ketika kewaspadaan Muslim sedikit melendor, ia melarikan diri ke Yaman. Tujuannya adalah menyeberangi laut dengan perahu dan mencari perlindungan di Abisinia. Sementara itu, istri Ikrimah memeluk Islam dan meminta pengampunan suaminya kepada Rasulullah. Rasulullah mengabulkan permintaannya dan mengampuni Ikrimah.
Istri Ikrimah segera pergi ke Yaman, bertemu suaminya, dan membawanya kembali. Setelah kembali ke Mekah, Ikrimah langsung pergi ke Rasulullah dan berkata, "Saya adalah orang yang dalam kesalahan dan sekarang menyesal. Saya memohon pengampunan." Rasulullah menerima kesetiaannya, dan Ikrimah berlindung di bawah naungan Islam. Meskipun nama Safwan bin Umayyah tidak ada dalam daftar penjahat warang, ia melarikan diri ke Jeddah karena takut akan nyawanya. Tujuannya juga adalah menyeberangi Laut Merah dan mencari perlindungan di Abisinia. Seorang temannya meminta pengampunan nyawanya kepada Rasulullah. Rasulullah memang tidak berencana untuk membunuh Safwan. Sebaliknya, ia siap menyambut kembalinya Safwan dengan gembira. Melalui usaha temannya, Safwan kembali dan menyerahkan diri kepada Rasulullah. Namun, pengungkapan kesetiaan ini bersifat pribadi dan politis. Ia meminta waktu 2 bulan dari Rasulullah untuk membuat keputusan tentang keislamannya. Rasulullah memberinya waktu 4 bulan. 3 pria dan 2 wanita di antara penjahat warang dieksekusi. Sisanya, termasuk Hind, diampuni. Hind memeluk Islam. Ekspedisi penghancuran berhala. Setelah menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah, Rasulullah SAW memimpin ekspedisi kecil untuk menghancurkan berhala-berhala di kuil-kuil sekitarnya. Khalid radhiyallahu anhu dikirim ke Nahla untuk menghancurkan dewi paling penting, Uzza. Ia ditemani oleh 30 orang berkuda. Di Nahla ada 2 Uzza, satu yang asli dan satu yang palsu. Khalid radhiyallahu anhu menemukan dan menghancurkan Uzza palsu dan melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa tugas telah selesai. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu melihat sesuatu yang tidak biasa saat menghancurkan Uzza?" Khalid radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW berkata, "Kalau begitu, kamu belum menghancurkan Uzza yang asli. Kembalilah ke Nahla." Khalid radhiyallahu anhu yang marah karena kesalahannya kembali ke Nahla dan menemukan Uzza yang asli. Penjaga Uzza melarikan diri karena takut akan nyawanya, dan sebelum melarikan diri, ia menggantungkan pedang di leher Dewi, berharap ia bisa melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, saat Khalid memasuki kuil, seorang wanita telanjang berdiri di jalannya dan mulai meratap. Tanpa mempedulikan tujuan wanita itu, Khalid membelahnya menjadi 2 dengan 1 ayunan pedangnya. Kemudian ia menghancurkan berhala itu dan kembali ke Madinah untuk menceritakan pengalamannya kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar semuanya, Rasulullah SAW berkata, "Ya, itulah Uzza yang sebenarnya, dan tidak ada seorang pun dari kampung halamanmu yang akan menyembahnya lagi." Insiden tragis Bani Jazimah. Pada atau sekitar tanggal 20 Januari 630 Masehi, setelah semua berhala di Mekah dihancurkan, insiden tragis terjadi di Bani Jazimah. Rasulullah SAW mengirim beberapa kelompok untuk menyebarkan ajaran Islam kepada suku-suku yang tinggal di sekitar Mekah. Instruksinya adalah tidak ada pertempuran dengan mereka yang menerima ajaran tersebut. Dalam hal ini juga, niat Rasulullah adalah untuk menghindari pertumpahan darah. Kelompok yang pergi ke daerah Tihamah di selatan Mekah dipimpin oleh Khalid radhiyallahu anhu. Pasukannya terdiri dari 350 orang berkuda dari berbagai suku. Sebagian besar dari mereka adalah dari Bani Sulaim, beberapa di antaranya adalah Ansor. Kelompok ini mencapai Al-Humaisah 15 mil dari Mekah dalam perjalanan mereka ke Yalamlam 50 mil dari Mekah dan bertemu dengan suku Bani Jazimah. Orang-orang dari suku ini segera mengambil senjata mereka saat melihat Muslim dan berkata, "Kami telah memeluk Islam, telah mendirikan sholat, dan telah membangun sebuah masjid." Khalid radhiyallahu anhu bertanya, "Lalu mengapa kalian memegang senjata?" Mereka berkata, "Kami memiliki permusuhan dengan beberapa suku Arab, dan kami harus membela diri dari mereka." Khalid radhiyallahu anhu memerintahkan, "Tinggalkan senjata kalian. Semua orang telah berlindung di bawah naungan Islam,
jadi kalian tidak perlu membawa senjata lagi." Salah seorang pria dari Bani Jazimah berteriak kepada teman-temannya, "Ini adalah Khalid putra Al-Walid, hati-hati dengannya. Jika kalian menyerahkan senjata, ia akan mengikat tangan kalian, lalu memenggal kepala kalian semua." Ada permusuhan lama antara suku Khalid dan Bani Jazimah. Di zaman pra-Islam, ketika sebuah kafilah Quraisy kembali dari Yaman, orang-orang Bani Jazimah menyerang mereka, merampok barang-barang mereka, dan membunuh dua pemimpin mereka. Salah satunya adalah Auf, ayah dari Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya adalah Fakihah, putra Al-Mughirah, paman dari Khalid. Kemudian Abdurrahman berhasil membalaskan dendam atas darah ayahnya dengan membunuh pembunuh ayahnya. Tetapi darah Fakihah tidak bisa dibalaskan. Semua ini terjadi di zaman kebodohan. Orang-orang lain di Bani Jazimah tidak setuju dengan pria yang memperingatkan tentang Khalid. Mereka berkata, "Apakah kamu ingin kita semua terbunuh bersama? Orang-orang dari semua suku telah memeluk Islam dan menyerahkan senjata mereka. Perang sudah berakhir." Setelah perdebatan singkat, suku itu menyerahkan senjatanya. Kesalahan dan pelajaran Khalid. Apa yang terjadi setelah Bani Jazimah menyerahkan senjata mereka tidak jelas. Mungkin Khalid sesaat berbalik ke insting balas dendam suku dari zaman kebodohan. Atau mungkin semangat Islam yang berlebihan bekerja dalam dirinya dan ia meragukan pernyataan orang-orang Bani Jazimah tentang memeluk agama yang benar. Jadi ia merasa benar untuk membunuh mereka. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berada di samping Rasulullah. Setelah mendengar penjelasan Khalid, ia berkomentar, "Kamu telah melakukan perbuatan kebodohan di zaman cahaya Islam." Khalid radhiyallahu anhu berpikir bahwa ia telah menemukan jalan keluar dari situasi yang sulit ini, berkata, "Tetapi saya telah membalaskan dendam atas kematian ayahmu." Abdurrahman radhiyallahu anhu segera menjawab, "Kamu tidak benar. Saya telah lama membunuh pembunuh ayahku dan telah memulihkan kehormatan keluargaku. Sebenarnya, kamu memerintahkan pembunuhan orang-orang Bani Jazimah dengan mentalitas membalaskan dendam atas kematian pamanmu Fakihah." Perdebatan di antara keduanya menjadi panas. Dalam hal ini juga, Khalid berlebihan. Karena Abdurrahman radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Akibatnya, posisinya begitu kuat sehingga sangat sedikit orang yang berani menantangnya. Sebelum perdebatan di antara keduanya di luar kendali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengahi dan berkata dengan tegas, "Tinggalkan sahabatku, wahai Khalid. Bahkan jika kamu memiliki gunung emas dan membelanjakannya di jalan Allah, kamu tidak akan pernah mencapai status sahabatku." Tentu saja, Rasulullah di sini berbicara tentang sahabat-sahabat awal Islam. Karena Khalid juga adalah salah satu sahabatnya, dengan cara ini Rasulullah menunjukkan posisi Khalid. Rasulullah mengampuni Khalid radhiyallahu anhu, tetapi melalui insiden ini, Khalid menerima pelajaran penting. Ia menyadari bahwa sebagai seorang muslim yang terlambat, ia tidak memiliki status yang sama dengan sahabat-sahabat awal, terutama 10 orang yang dijamin masuk surga. Ia harus mengingat pelajaran ini dalam banyak hal di masa depan.